Manchester City langsung tancap gas di awal musim Premier League 2025-2026. The Citizens memetik kemenangan meyakinkan 0-4 saat bertandang ke markas Wolverhampton pada matchday pertama. Usai pertandingan, Guardiola tidak ragu menyanjung Rangers yang baru didatangkan dari AC Milan. Dalam wawancara bersama BBC Sport, Guardiola menegaskan bahwa Rangers adalah tipikal pemain yang sangat dibutuhkan tim. Ia adalah pemain tipikal yang kami butuhkan di Premier League. Etos kerjanya, sebagai gelandang bertahan, mampu menguasai banyak ruang, kemudian mengontrol bola dan pergerakannya. Ia juga berusaha untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Sangat puas, seru Guardiola. Real Madrid tampaknya belum selesai belanja pemain di musim panas 2025 ini. Nama Alexander Isak pun muncul sebagai kandidat paling serius yang sedang dipantau langsung manajemen. Football Espana melaporkan bahwa Los Blancos tengah menunggu perkembangan situasi sang striker. Sebelumnya, Liverpool sudah melayangkan tawaran senilai 110 juta pounds. Sayangnya, proposal fantastis itu langsung ditolak oleh Newcastle. Newcastle hanya mau melepas Isak dengan mahar selangit, kabarnya mencapai 140 juta pounds. Angka tersebut jelas membuat manajemen Madrid harus berpikir ulang, mengingat mereka sudah menggelontorkan dana besar untuk transfer sebelumnya. Di sisi lain, Isak sendiri disebut masih lebih condong ke Liverpool. Ia kabarnya lebih memprioritaskan pindah ke Anfield daripada menerima tawaran dari klub lain. Masa depan Ibrahima Konate di Liverpool memasuki babak baru yang penuh tanda tanya. Bek asal Prancis itu kini hanya menyisakan 1 tahun kontrak bersama The Reds. Di tengah ketidakpastian itu, dua raksasa La Liga, Real Madrid dan Barcelona, muncul sebagai kandidat terdepan. Persaingan ketat pun diprediksi akan berlangsung demi mendapatkan tanda tangan sang bek. Real Madrid sudah sejak lama memantau perkembangan kontrak Konate di Anfield. Barcelona pun tak mau kalah dalam perburuan Konate. Kepergian Inigo Martinez ke Al Nassr membuat lini pertahanan mereka kehilangan satu sosok penting. Maka, memboyong bek baru menjadi kebutuhan mendesak bagi Hansi Flick. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, meminta para penggemar untuk tidak terlalu larut dalam euforia. Menurutnya, kemenangan telak 4-0 atas Wolves di laga perdana Premier League belum berarti apa-apa. Pep Guardiola sama sekali tidak terbawa suasana pesta gol yang diraih timnya. Ia justru memilih untuk membandingkan kemenangan impresif ini dengan apa yang terjadi pada musim lalu. Menurutnya, musim lalu pun Manchester City memulai kompetisi dengan semangat dan energi yang sama besar. Namun, seperti yang diketahui, hasil akhirnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Proses transfer winger Manchester United, Jadon Sancho, ke AS Roma dilaporkan menemui jalan buntu. Menurut laporan dari berbagai sumber media di Italia, Manchester United dan AS Roma sudah menemukan kata sepakat. Kedua klub disebut setuju pada total biaya transfer yang berkisar di angka 23 juta euro. Gaji kotor Sancho di Manchester United saat ini dilaporkan mencapai 15 juta euro per musim. Angka tersebut jelas berada di luar jangkauan kemampuan finansial yang dimiliki oleh AS Roma. Oleh karena itu, tanpa adanya kerelaan dari Sancho untuk memotong gajinya secara drastis, transfer ini mustahil terwujud. Inilah yang membuat negosiasi antara perwakilan pemain dan klub berjalan alot. Manchester United belum menutup peluang untuk memperkuat lini tengah mereka. Salah satu nama yang mencuat adalah bintang muda Brighton, Carlos Baleba. Menurut laporan The Athletic, Setan Merah mundur setelah mengetahui Baleba dibanderol 115 juta pounds. Walau mundur, kabarnya MU tetap belum benar-benar menutup opsi mendatangkan Baleba. Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa klub masih memantau situasi sang gelandang secara dekat. Jika ada celah pada bursa transfer mendatang, MU bisa saja kembali mengajukan tawaran resmi. Romano juga menegaskan, perhatian Setan Merah terhadap pemain asal Kamerun itu belum berakhir. Status Frenkie de Jong di Barcelona mengalami dinamika menarik dalam periode beberapa bulan belakangan. Poin utama yang harus mencapai kesepakatan adalah pengurangan upah yang diajukan manajemen. Berdasarkan laporan yang beredar, ketidakjelasan seputar de Jong berpotensi terus berlangsung hingga periode musim gugur nanti. Meskipun demikian, mereka telah mempersiapkan diri menghadapi berbagai skenario yang mungkin terjadi selama proses berlangsung. Bahkan, opsi membiarkan de Jong hengkang tanpa kompensasi transfer juga tidak dikesampingkan apabila perundingan tidak mencapai titik temu. Untuk sementara waktu, Barcelona masih menanti perkembangan situasi lebih lanjut. Real Madrid sedang berupaya mengisi kekosongan di sektor tengah lapangan menjelang dimulainya kompetisi musim depan. Sosok Thiago Pitarch, pemain tengah berumur 18 tahun, tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Kontribusinya yang menawan selama periode persiapan bersama skuad senior memberikan secercah optimisme bagi Real Madrid. Berdasarkan pemberitaan AS, Pitarch tampil sebagai opsi yang layak dipertimbangkan untuk menambal kekurangan di bagian tengah. Debut singkatnya langsung mencuri perhatian positif dari staf pelatihan. Kondisi ini dapat menjadi kesempatan sempurna bagi Pitarch untuk mendemonstrasikan bahwa dirinya pantas berkompetisi di panggung tertinggi.
Ruben Amorim mengaku selalu di bawah tekanan sejak menangani Manchester United. Meski begitu, dia tetap optimis membawa setan merah meraih prestasi. Saya selalu berada di bawah tekanan untuk tampil baik. Mustahil berada di sini dan tidak merasakan tekanan setiap hari, kata Amorim, dilansir dari BBC. Sudah 9 bulan sejak Amorim membesut MU pada November 2024. Hasil kurang maksimal didapat Amorim bersama MU sejauh ini. Manchester Merah finish di urutan ke-15 klasemen Liga Inggris 2024-2025, serta kalah dari Tottenham Hotspur di final Liga Eropa. Harry Kane kembali meraih trofi bersama Bayern Munich. Striker berusia 32 tahun itu berhasil mengantarkan Die Roten jadi kampiun Piala Super Jerman 2025. Harry Kane dimainkan Bayern Munich sejak menit pertama. Ex-kapten Tottenham Hotspur itu menggebrak lewat golnya di menit ke-18. Bayern menggandakan keunggulan di paruh kedua melalui gol Luis Diaz. VfB Stuttgart hanya bisa membalas lewat gol Jamie Lewelling di injury time. Skor 2-1 untuk Die Roten jadi hasil akhir pertandingan. Kemenangan atas VfB Stuttgart mengantarkan Bayern Munich jadi kampiun Piala Super Jerman. Ini menjadi gelar kedua pasukan Vincent Kompany di 2025 setelah meraih titel Bundesliga. Bagi Kane, ini merupakan trofi kedua yang diraihnya sepanjang karir profesional. Semua titel yang dia dapatkan berasal dari Bayern Munich, yakni Bundesliga dan Piala Super Jerman. Arsenal mengawali musim 2025-2026 dengan 3 poin. Melawat ke markas Manchester United. MU coba mengambil inisiatif serangan sejak menit awal, tapi mereka kesulitan untuk menembus pertahanan Arsenal. Tapi, Arsenal malah memimpin duluan pada menit ke-13 lewat Ricardo Calafiori. Masuk di babak kedua, MU masih menguasai permainan dan berupaya mencari gol penyama kedudukan. Tapi, upaya yang dilakukan masih gagal karena pertahanan Arsenal yang solid. Arsenal benar-benar dipaksa bertahan sepanjang babak kedua dan tidak bisa mengancam gawang MU. MU tidak bisa memberikan ancaman berarti di 10 menit akhir laga dan akhirnya harus kalah 0-1. Atletico Madrid mengawali La Liga 2025-2026 dengan kekalahan. Atletico bermain agresif sejak menit awal untuk menekan pertahanan Espanyol dan mencari gol secepatnya. Tapi, gol yang ditunggu Atletico baru hadir pada menit ke-37 melalui sepakan Julian Alvarez. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Masuk di babak kedua, Atletico masih memegang kendali permainan. Akan tetapi Espanyol malah bisa menyamakan skor 1-1 pada menit ke-73 melalui Miguel Rubio. Pada menit ke-84, Premia menanduk bola umpan silang Omar El Hilali. Hingga laga tuntas, skor 2-1 untuk kemenangan Espanyol bertahan. Ini jadi kali pertama Atletico kalah di partai pembuka La Liga sejak 2009, sebelum era Diego Simeone.